Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja ku telah setia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpin aku sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Sekarang kita mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara, dan kita mau mendengar dengan satu tema, siapakah Kristus? Mengapa Allah memberikan anak yang tunggal kepada dunia ini? Di dalam seluruh alam semesta kita melihat banyak agama, tetapi Allah merasa tidak cukup karena manusia tidak bisa diselamatkan oleh agama. Manusia hanya bisa dididik oleh agama, tapi agama tidak menyelamatkan manusia. Agama mengajar kita berbuat baik. Agama mengajar kita bermoral tinggi. Agama mengajar kita berdoa kepada Tuhan. Tapi agama tidak menyelamatkan orang. Banyak orang sudah beragama tetap harus binasa, karena agama tidak mempunyai kuasa menyelamatkan, tidak mempunyai kuasa memberi hidup yang baru. Agama adalah cara manusia pikir dengan kekuatan dan perbuatan baik boleh kembali kepada Tuhan. Tapi itu bukan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Allah bukan melalui agama, tapi melalui keselamatan, melalui penebusan, melalui Injil Yesus Kristus, yaitu melalui Allah turunkan anaknya ke dalam dunia. Allah menjadi manusia, menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Satu-satunya itu namanya Yesus Kristus. Saudara-saudara, siapakah Kristus? Kristus bukan pendiri agama.
Kristus adalah pemberikan keselamatan, adalah juru selamat satu-satunya yang bawa manusia kembali kepada Tuhan Allah. Pada waktu Yesus Kristus lahir di dalam dunia, maka itu merupakan sesuatu perwujudan daripada Immanuel yang datang ke dalam umat manusia. Itu sesuatu Mesias yang turun dari surga kepada dunia. Sedangkan pada waktu itu sudah 400 tahun tidak ada nabi. Perjanjian lama sudah berhenti. Perjanjian baru mulai. Lalu menurut Yesaya pasal 40 ada seorang yang bersuara keras, berteriak-teriak di padang belantara, dan dia berkata, siapkanlah jalan untuk kedatangan Tuhan di atas bumi ini. Yang tinggi-tinggi dikikis habis, yang rendah-rendah ditimbun sampai rata. Sediakan jalan untuk Allah datang kepada manusia. Pemuda yang berteriak itu baru kita lihat terwujud di dalam perjanjian baru, yaitu Yohanes Pembaptis. Sebagaimana nubuat yang berada 750 tahun sebelum itu, di dalam buku Yesaya ada suara manusia yang berteriak di padang belantara bahwa bunga itu sementara akan layu dan rumput itu sementara akan kering. Hanyalah Tuhan dan firman-Nya akan kekal selama-lamanya. Siapakah suara teriakan yang berada di padang belantara? Yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang diutus menjadi perintis Yesus Kristus, menjadi perintis Mesias tiba kepada manusia. Kenapa Yesus datang ke dunia? Alkitab mengatakan karena Allah demikian mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapakah perintis kedatangan Yesus? Yohanes Pembaptis. Mengapa Yohanes diutus oleh Tuhan Allah? Karena dia mempersiapkan hati manusia untuk buka pintu menerima Tuhan Yesus ke dalam hati mereka. Kita bersyukur kepada Tuhan. Disinilah mengartikan Tuhan mencintai kita. Tuhan mau peduli. Tuhan mau menyelamatkan kita. Maka Tuhan kirim Yesus Kristus ke dalam dunia. Sebelum Yesus Kristus sudah banyak agama di dunia, tapi Allah rasa tidak cukup. Setelah Yesus masih ada agama di dalam dunia, tapi tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat untuk mengeluarkan manusia dari lumpur dosa, dari hukuman Allah, dari api neraka, dan membawa kita kembali kepada pintu surga menuju ke dalam kerajaan Allah. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nabi-nabi tidak menyelamatkan, pendiri agama tidak menyelamatkan. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Dan dia berkata, barang siapa yang datang kepadaku, seorang pun tidak aku tolak. Barang siapa yang datang kepadaku, pasti mendapatkan perdamaian yang kuberikan kepada dia. Engkau melihat saya, bukan melihat saya, tapi melihat Dia yang mengutus saya kepadamu. Engkau percaya kepada saya, bukan percaya kepada saya. Engkau percaya kepada Allah yang mengutus aku datang kepadamu. Kepastian keselamatan tidak ada di agama. Kepastian diampuni hanya ada di Yesus Kristus. Siapakah Yesus? Hari ini saya mau bicara tentang waktu Yesus lahir, itu menjadi Natal yang kita segera akan merayakan pada setiap tahun bulan Desember. Saudara-saudara, bulan Desember ada hari Natal.
Hari Natal berarti Kristus datang ke dunia untuk pertama kali. Yesus datang ke dunia 2 kali. Pertama kali datang menyelamatkan, itu namanya hari Natal. Kedua kali datang mengakhiri sejarah, itu namanya hari kiamat. Waktu Yesus pertama kali datang, dia datang diejek, diumpat, dihina, difitnah, diadili secara tidak adil, dipaku di atas kayu salib, digantung di Golgota, dan dia mati mengalirkan darah, menyerahkan nyawanya mengganti engkau dan saya. Inilah cinta yang terbesar. Ini korban yang paling menakutkan. Inilah penyerahan diri yang paling mengerikan sepanjang sejarah umat manusia. Karena demikian Allah mengasihi dunia, Indonesia, begitu mengasihi isi dunia, sekirim anaknya untuk mati di atas kayu salib. Tapi jangan lupa, Yesus yang mati bangkit pula, naik ke surga, dan dia akan datang lagi. Karena dia bukan manusia biasa, dia bukan nabi seperti orang yang lain, dia bukan rasul yang diutus oleh dia. Dia adalah satu-satunya juru selamat. Lahirnya ajaib, hidupnya ajaib, kelakuannya suci, matinya ajaib, dan dia masuk ke dalam kuburan. Hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Saudara-saudara, tidak ada pendiri agama yang seperti Yesus Kristus. Satu-satunya yang menjadi juru selamat adalah Yesus Kristus. Dia dari Allah, dia menjadi manusia, dia tidak berdosa, dia mati mengganti engkau dan saya. Dia bangkit pula dari orang mati, dia naik ke surga, dia datang kembali. Ketujuh syarat ini menjadikan dia satu-satunya juru selamat. Tidak pernah ada satu orang mempunyai satu syarat di antara ketujuh syarat Yesus Kristus ini. Hanya dia juru selamat, hanya dia Tuhan, hanya dia Allah yang menjadi manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesaya tidak mati untuk orang Yahudi, Musa tidak mati untuk orang Ibrani, tapi Yesus satu-satunya mati untuk seluruh dunia, mati untuk semua yang percaya kepada dia. Barang siapa yang percaya Yesus Kristus, dia akan dilepaskan dari hukuman Allah, lepaskan dari bermurka Tuhan, lepaskan daripada neraka yang kekal. Barang siapa percaya Yesus Kristus, percaya kepada dia, mendapat pengampunan dosa, mendapatkan hidup yang kekal, menjadi anak Allah untuk selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada juru selamat. Di luar salib Yesus tidak ada cara mengampuni dosa. Di luar darah Yesus tidak ada anugerah pengampunan. The only Savior, the only mediator, the only one can save you, can forgive your sins, can reconcile you with God, and the only one can bring you return to Father is Jesus Christ, the Son of God, who come to the earth, who come to be born as a man. Allah menjadi manusia, menjadi juru selamat, menjadi pengantara yang bawa kita kembali kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, sekarang saya mau kasih tahu kepada saudara, waktu Yesus lahir di dalam dunia, itu namanya Natal, yang semua orang Kristen tahu. Tak ada orang Kristen tidak tahu apa itu Natal. Waktu Natal, orang yang tak Kristen pakai hari itu untuk berzina, melacur, narkoba, berdansa, berbuat dosa, memalukan nama Tuhan. Tapi hari itu orang Kristen yang sejati
memberitakan Injil, membersihkan diri, minta pengampunan Tuhan, menyambut Yesus masuk ke dalam hati mereka. Setiap kali saya berada di New York, saya melihat the Fifth Avenue, jalan yang paling ramai. Itu pajang pohon Natal yang paling besar dengan lampu jutaan. Tetapi itu hari Natal dijadikan hari orang berdansa-dansa, hari orang berdosa, menjadi orang berzina, orang berbuat segala kejahatan untuk memalukan nama Tuhan, untuk menyedihkan Roh Kudus. Saudara-saudara, Natal untuk dipermainkan manusia? Tidak. Natal untuk manusia berbuat dosa? Tidak. Natal adalah hari di mana Tuhan mengunjungi dunia yang diciptakan. The day of the Christmas, the day when Christ was born, that is a visitation of God to His beloved created man, created after its image and His likeness. Allah mencipta manusia menurut peta dan teladan Allah. Manusia dicintai oleh Tuhan. Manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Maka pada waktu Tuhan turun dari surga mengunjungi manusia, itulah hari Natal. Hari Natal bukan untuk berdosa. Hari Natal bukan untuk berdansa-dansi. Hari Natal bukan untuk berpesta pora. Hari Natal bukan untuk berzina. Hari Natal adalah untuk kita menerima Yesus masuk ke dalam hati kita. Ingat kata pendeta Stephen Tong, engkau merayakan Natal dengan jiwa yang benar, dengan hati yang jujur, dengan kesungguhan mau dipakai Tuhan. Amin. Karena bagi saya Natal adalah kesempatan memberitakan firman Tuhan. Semenjak tahun 57 saya melayani Tuhan. Setiap Natal bukan untuk main-main. Setiap Natal memberitakan firman, mengabarkan Yesus Kristus, mengundang orang bertobat menjadi orang Kristen yang sejati. Saudara-saudara, saya sekarang umur 76. Tadi pagi jam 5 waktu saya menghantar saudara-saudara, main mobil jalan ke ND, saya jatuh. Lalu saya pinggang sakit, saya hipnya sakit sekali. Saya dituntun naik ke mimbar, saya duduk berkhotbah. Saya hari ini sangat tidak enak badan, tapi saya mengetahui hidup saya berada di dunia bukan untuk diri. Hidup saya satu hari hidup untuk memuliakan Tuhan, satu kali hidup untuk memberitakan Injil. Saya masih hidup 1 tahun, saya akan bekerja berat 1 tahun sampai Tuhan panggil saya kembali ke surga. Kalau tahun ini mungkin 20 kota yang saya terbang ribuan kilometer dengan capek memberitakan Injil. Kalau tahun depan saya masih hidup, saya akan 25 kota memberitakan Injil di dalam hari-hari Natal. Saudara-saudara, karena apa? Karena Natal adalah kunjungan Allah ke dunia. Yesus turun ke dunia menjadi juru selamat. Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Demikian firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat ke-10. Yesus mengatakan kalimat itu di rumahnya Sakius. Karena Sakius kira dia yang cari Yesus. Waktu Yesus datang ke kota Yeriko, Sakius naik ke pohon. Dia mau lihat Yesus. Kesempatan langka. Mari kita mencari Yesus. Yesus mengatakan, Sakius turun. Malam ini saya makan di rumahmu. Pendeta jarang minta makan di rumah seorang kota. Yesus pernah minta makan di rumah Sakius. Sakius langsung mempersiapkan makanan, mempersiapkan masakan-masakan, mengundang Yesus makan. Dan di dalam makanan itu, saudara-saudara,
waktu mereka berhidang, Sakyus tergerak. Dia tahu dia harus bertobat. Dia pengut cukai yang suka uang, seperti pejabat-pejabat suka korupsi. Dia sudah ambil uang orang lain secara tidak beres. Dia telah menipu uang orang lain. Dan dia bertobat berkata, Tuhan, jikalau uangku dari tipu, saya akan kembalikan 4 kali. Berarti sebenarnya dia tidak mungkin semua uang dari tipu. Dia jikalau ada uang tipu, berarti dia masih seorang yang sangat jujur. Jikalau di dalam uangnya semua tipu, tidak mungkin dia kembalikan 4 kali. Dia kembalikan 4 kali, berarti hanya sebagian kecil dari uang yang dia tipu. Dan dia akan membagikan ke orang miskin. Dia bertobat sungguh-sungguh. Dan Yesus berkata, oh Sakyus, Anak Manusia datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Kalimat ini adalah kalimat Yesus Kristus. Mengapa turun ke dalam dunia? Mengapa Natal? Dan malam ini saya akan memberitakan 7 nama Yesus yang kita sebut, kita panggil ketujuhnya bukan dari Maria. Ketujuhnya bukan dari Yusuf. Semua orang namanya diberikan oleh ibu atau oleh bapak. Namamu siapa yang memberi? Ibumu, bapamu, nenekmu, kakekmu, orang tuamu. Orang yang memberi namamu selalu adalah orang tuamu, tetapi Yesus tidak. Yesus mempunyai nama-nama yang disebut oleh orang Kristen di seluruh dunia. Semua nama tidak diberikan oleh Maria. Semua nama tidak diberikan oleh Yusuf. Lalu engkau tanya, nama Yesus yang beri siapa? Bukankah papa mama kasih dia nama Yesus? Tidak. Saudara sudah jadi orang Kristen sudah lama, tidak pernah mengetahui. Sekarang dengar khotbah saya ini. Yesus mempunyai 258 nama menurut kitab suci. Tetapi yang paling besar ada 7. Ini yang saya khotbahkan malam ini. Di antara 200 bersekian banyak nama yang tercantum di Alkitab, ada nama yang raja di atas raja, Tuhan di atas segala yang dipertuan, yang adalah amin, yang adalah jujur, setiawan, dan semua nama yang namanya ajaib, yang namanya counselor, yang namanya adalah Raja Damai, namanya adalah Dia adalah Bapa yang kekal. Semua nama di dalam Alkitab mengenai Yesus Kristus, seluruhnya 200 lebih. Tapi hari ini saya memberitahu 7 nama hari Natal Tuhan berikan kepada Yesus Kristus. Bukan diberikan oleh Yusuf, bukan diberikan oleh Maria. 7 nama itu semua diberikan oleh malaikat. Malaikat memberikan nama kepada Yesus Kristus. Ini keajaiban bukan? Pada waktu seorang malaikat ketemu dengan Maria, Bunda Maria yang masih perawan, masih umur belasan tahun, belum menikah, belum tidur sama laki-laki, belum disentuh oleh pria apapun. Dia seorang perawan yang suci sekali. Saudara-saudara, waktu malaikat bertemu dengan dia, hei perempuan yang berbahagia, jangan takut. Tahun depan engkau akan melahirkan seorang bayi. Pada waktu dengar kalimat itu, Maria kaget sekali. Saya bisa mati di rajam batu. Bagaimana saya boleh hamil? Bagaimana saya boleh mendapatkan anak? Saya belum nikah. Bagi orang Israel yang tidak nikah hamil, ini pasti pelacur. Ini pasti orang tidak beres. Ini pasti mengandung anak haram. Harus dilempar batu sampai mati, baru selesai hidupnya. Maka dia takut sekali. Tetapi malaikat berkata,
Roh Kudus akan menaungi kamu dan kamu akan melahirkan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, inilah perkataan daripada malaikat. Ini perkataan berkata sama seperti apa yang tercantum di dalam kitab Yesaya. Allah menyertai manusia. Anak yang kau lahir namanya adalah Immanuel. Semua bilang Immanuel. Apa artinya Immanuel? Manu itu adalah manusia. Istilah manu daripada Ibrani ke Arab lalu kepada Indonesia menjadi manusia. Di dalam Alkitab, manu itu adalah pertama Adam, yaitu manusia. Immanuel, El itu adalah Allah, Elohim, Elohainu. Allah itu El. El ditambah dengan Manu, Manuel, Immanuel, artinya Allah menyertai manusia. Ini nama pertama Yesus Kristus. Waktu engkau tulis surat, engkau selalu tambah dengan Immanuel, berarti Tuhan menyertai manusia. Tuhan beserta dengan engkau, Tuhan beserta dengan aku. Kita orang Kristen semua senang, semua suka istilah Immanuel. Banyak gereja namanya Gereja Immanuel. Ingatlah, nama itu nama Yesus. Nama itu nama pertama Allah memberikan Yesus melalui malaikat. Nama pertama, nama Yesus, nama apa? Immanuel. Ini nama pertama. Saudara-saudara, di dalam Natal Yesus diberi 7 nama. Sekarang saya satu persatu bicara, mempersiapkan tahun ini engkau merayakan hari Natal. Nama kedua ada nama yang diberikan kepada Yusuf. Waktu Yusuf melihat, wah cilaka, mungkin istri saya tidak jujur sama saya. Mungkin dia sudah tidur sama orang lain. Saya belum menikah secara resmi. Kenapakah dia sudah hamil? Kenapa sudah bunting? Maka dia mengatakan, saya mesti buang dia. Ternyata saya berpacaran dengan perempuan yang kurang jujur. Ini tidak beres. Belum apa-apa, dia sudah hamil. Dan saya tahu, saya orang benar. Saya tidak pernah tidur sama dia. Kenapa dia makin lama, perut makin besar? Maka diam-diam Yusuf mau membuang Maria. Diam-diam dia mau melepaskan. Tidak jadi menikah dengan dia. Tapi satu malam di dalam mimpi, malaikat datang kepada Yusuf berkata, nikahilah dia. Ambillah Maria menjadi istrimu. Karena yang berada di kandungan bukan dari laki-laki yang lain. Bukan dia menyeleweng. Bukan dia berzina. Bukan dia tidur sama orang lain. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menaungi dia sehingga dia akan melahirkan anak. Kasih dia nama. Namanya Yesus. Nah, ini nama kedua. Bukan dari Yusuf. Bukan dari Maria. Dari malaikat. Malaikat memberikan nama kedua kepada Tuhan kita. Siapa namanya? Yesus. Apa artinya? Juru selamat. Karena dia akan menyelamatkan umatnya keluar dari dosa. He will deliver his people up from the sin. You should call him Jesus. Yesus. Bahasa Greek Yesus, bahasa Inggris Jesus, bahasa Indonesia Yesus. Ini ada istilah untuk Yesus yang namanya berarti dia adalah juru selamat. Nah, saudara-saudara, nama pertama Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nama kedua Yesus juru selamat, melepaskan umatnya keluar dari berdosa. Ini nama
sudah dua. Nama ketiga, Tuhan memberikan nama melalui malaikat, bukan melalui ayahnya, bukan melalui ibunya. Meskipun ayahnya bukan ayah seksual, bukan ayah pernikahan, tapi adalah ayah yang memelihara dia. Karena Yusuf tidak pernah menyetubui akan Maria, lalu Yesus sudah lahir. Setelah Yesus lahir, baru ada lagi adik-adik yang lain. Nah, saudara-saudara, sekarang dengar baik-baik. Setelah Yesus itu diturun ke dalam dunia, maka manusia tidak tahu. Tidak ada orang tahu kalau Tuhan sudah turun. Tidak ada orang tahu bahwa Kristus sudah lahir. Maka Yesus Kristus lahir di Bethlehem, tetapi seluruh orang Yahudi tidak tahu. Dari Raja Herodes tidak tahu. Dari Kayafas tidak tahu. Daripada semua orang-orang agama tidak tahu. Maka Tuhan bilang, saya akan kirim malaikat memberitahu kepada orang, bukan di istana, tapi di padang belantara. Siapa orang bertanam belantara yang menjaga domba, yang paling miskin, tengah-tengah malam, orang lain semua tidur enak. Mereka terlalu miskin, masih menjaga domba di luar kota, di padang belantara. Waktu dingin sekali, mereka menjaga dengan berdiri dan jam-jam yang berbeda. Saya jam 1 sampai jam 3, engkau jam 3 sampai jam 5, dia jam 5 sampai jam 7. Sepanjang hari bergiliran jaga domba. Malam itu, saya tidak tahu malam jam berapa. Mungkin malam jam 12, mungkin jam 2, mungkin jam 4. Ada malaikat yang muncul dengan cahaya yang besar menyinari penggembala itu. Lalu mereka kaget waktu mereka terkejut melihat api, melihat sinar yang besar itu. Malaikat berkata, "Fear not." Jangan takut. Aku memberitakan engkau kabar yang baik, yang bersangkut paut untuk segala bangsa. Wah, waktu saya membaca ayat ini, saya bersyukur tidak habis-habis. Ternyata Yesus lahir, yang boleh mendengar kabar baik bukan Raja Herodes, bukan imam besar, bukan orang Farisi, pemimpin agama. Karena mereka pura-pura, mereka tidak cinta Tuhan, maka Tuhan mengabaikan mereka. Tuhan tidak memberitahu kepada mereka. Tuhan memberitahu kepada orang kafir yang dari jauh membawa emas, kemenyan, sama mur untuk datang memberi persembahan kepada Yesus, seorang bayi. Yang mengetahui Yesus lahir bukan orang Yahudi di dalam tempat ibadah, di dalam kantor agama, di dalam istana, tetapi dua macam orang yang diberitahu Yesus lahir. Satu macam orang kafir dari negeri yang jauh di timur. Kedua macam orang paling miskin di padang belantara. Bukan ini satu sindiran yang besar? Jangan sombong. Saya pendeta, saya orang pintar, saya orang penting. Mungkin Tuhan lebih mencintai orang kafir daripada engkau. Mungkin Tuhan lebih memperduli orang miskin di padang belantara, di sawah, lebih daripada engkau yang berada di Roma pendeta yang besar. Saudara-saudara, kenapakah pemimpin-pemimpin agama dilalui oleh Tuhan, tetapi orang kafir dikunjungi Tuhan? Mengapakah raja, imam besar diluputkan oleh Tuhan, tapi penggembala domba di padang belantara dikunjungi oleh Tuhan? Karena Tuhan tidak memandang bulu. Jangan kira engkau kaya, engkau pimpin agama, engkau pendeta, atau engkau orang penting. Kalau engkau tidak cinta Tuhan, Tuhan buang. Tapi kalau engkau adalah seorang yang menjadi pelayan, seorang yang menjadi pembantu, seorang yang menjadi penggembala domba, seorang tukang kayu, atau engkau orang miskin,
hatinya jujur, Tuhan menyertai engkau. Amin. Pada waktu penggembala domba melihat cahaya besar dari surga menerangi mereka, mereka semua ketakutan. Dan malaikat berkata, jangan takut, aku memberitakan engkau satu berita yang baik, yang besar, yang mensukacitakan engkau, yang bersangkut paut dengan segala bangsa. This good news, this joyful news, this great news is for the nations. Ini berita untuk segala bangsa. Saudara-saudara, berita untuk segala bangsa di dalam Alkitab pertama-tama dari Yesus lahir. Akhir di dalam amanat agung. Yesus lahir, manusia tidak tahu, maka malaikat yang kasih tahu. Ini berita yang untuk segala bangsa. Setelah rasul-rasul mengikuti Yesus, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, kabarkan Injil kepada mereka, jadikan segala bangsa muridku. Pertama-tama malaikat beritahu tentang Yesus turun ke dunia adalah berita baik, berita besar, berita sukacita, berita bangsa-bangsa. Akhirnya rasul-rasul murid Yesus pergi ke seluruh dunia mengabarkan berita yang baik. Yesus mati, bangkit mengganti orang manusia. Saudara-saudara, ini adalah nama yang diberikan sekarang sekaligus yang paling miskin dapat nama paling banyak. Saudara-saudara, Yesus memberikan kepada Maria satu nama Immanuel, memberikan kepada Yusuf satu nama Yesus. Tetapi malaikat memberikan nama 3 untuk penggembala domba. Mereka miskin, mereka dihina, mereka orang tidak penting, tapi Tuhan pentingkan mereka. Mereka hina, tapi Tuhan tidak menghina mereka. Mereka miskin, tapi Tuhan menilik mereka. Hei penggembala domba, pergilah ke Betlehem, carilah seorang anak kecil yang dibungkus dengan kain putih. Itu tandanya. Apa artinya dibungkus dengan kain putih? Tidak ada uang beli celana, tidak ada uang beli pakaian untuk bayi, maka dibungkus dengan kain putih. Waktu Yesus dilahir, lebih miskin dari engkau dilahir. Waktu Yesus dilahir, lebih miskin dari saya dilahir. Anak Allah yang tadinya pernah dipakai Allah menciptakan seluruh alam semesta, seluruh kekayaan bumi diciptakan oleh Tuhan. Tapi pada waktu dia datang mengunjungi dunia, dia datang menjadi seorang bayi yang tidak ada uang beli celana, tidak ada uang beli pakaian, hanya dibungkus dengan kain putih bayi yang baru lahir itu. Saudara-saudara, berapa besar cinta Tuhan, berapa besar korban Tuhan. Lahir dibungkus dengan kain, mati direbut kain dalamnya, lalu mereka mengundi, menghancurkan, dan biar Yesus telanjang dipaku di atas kayu salib. Kain luarnya diambil, pakaian dalamnya diundi. Begitu kasihan, begitu miskin, begitu sengsara, begitu sedih untuk mencintai engkau dan saya. Itulah sebab Paulus berkata, jikalau ada orang mencintai Tuhan, orang ini dikenal oleh Tuhan Allah. Di tempat lain dia berkata, jikalau ada orang tidak mencintai Tuhan, dia patut dijatuhkan laknat, dia patut terkutuk karena dia tidak mencintai Tuhan. Dan saudara-saudara, 3 nama yang diberikan malaikat untuk Yesus Kristus justru bukan kepada Yusuf, bukan kepada Maria, diberikan kepada orang paling miskin, penggembala domba. Nama itu apa? Pertama, dia adalah juru selamat.
Kedua, dia adalah Tuhan. Ketiga, dia adalah Kristus. Karena hari ini telah dilahirkan Juru Selamat Tuhan Kristus bagi kamu. Sekaligus tidak nama. Sekarang ikut saya, Juru Selamat Tuhan Kristus. Berapa nama? 3. Juru Selamat Tuhan dan Kristus. Today Christ is born. He is Lord and He is Savior. Saudara-saudara, di sini kita melihat nama Yesus dari tadi 2 tambah 3 menjadi berapa? Menjadi 5. Nama Yesus pertama adalah Immanuel. Nama Yesus kedua adalah Yesus. Nama Yesus ketiga adalah Tuhan. Nama Yesus keempat adalah Juru Selamat. Nama Yesus kelima adalah Kristus. Kita ulangi sekali lagi. Pertama, Immanuel. Kedua, Yesus. Ketiga, Tuhan. Keempat, Juru Selamat. Kelima, Kristus. Lalu masih ada 2 nama. 2 nama ini diberikan kepada satu orang yang paling berbahagia. Namanya Maria. Saudara-saudara, pada waktu Maria diberikan nama pertama Immanuel, Tuhan memberikan 2 nama Yesus. Ke-6 dan ke-7 kembali kepada Maria. Yang kau akan lahirkan disebut Sang Kudus, Sanctus dari Allah. Dan yang akan lahirkan disebut Anak Allah di tempat yang maha tinggi. Oh saudara-saudara, kalau 7 nama ini kita sudah mengenal, kita mengetahui siapa Yesus Kristus. Dan 7 nama ini bukan dari Maria, bukan dari Yusuf, tetapi dari malaikat. Dan satu-satunya malaikat, malaikat Jibril. Dan sekarang saya minta saudara perhatikan, malaikat yang datang memberikan nubuat tentang Yesus lahir hanya satu, yaitu malaikat Jibril. Bukan Mikael, bukan malaikat yang lain, tapi adalah Jibril. Jibril adalah malaikat khusus memberitakan firman, memberitakan akan segala rencana Allah dan sukacita berita kepada manusia. Dan Maria yang kau lahir akan disebut Sang Kudus dari Allah, the Holy One of God, the Holy One from God. Ini ke-6, saudara-saudara. Istilah the Holy One of God lain dengan the Holy One. Bukan banyak. Di sini the Holy One hanya satu. The Holy One of God berarti dia lebih tinggi daripada semua malaikat. Di dalam Alkitab kalau ada istilah Sang Kudus dari Allah, itu mungkin malaikat-malaikat. Itu adalah messenger. Di dalam bahasa Inggris kalau ada S berarti plural, berarti banyak, pesuruh-pesuruh Allah, utusan-utusan Allah. Waktu Alkitab muncul, the angels, the messengers, ada S, itu berarti banyak. Waktu malaikat-malaikat diutus, namanya the messengers from God. Itu adalah banyak, bukan satu. Tetapi saudara perhatikan, kalau engkau baca di dalam buku Inggris, kitab suci, kalimatnya tidak ada S, hanya satu messenger, saudara-saudara. Maka itu adalah Yesus Kristus, utusan dari Allah, satu-satunya. Dan dia satu-satunya yang suci, yang diutus dari Allah. Itu adalah Kristus, the Holy One of God. Kalimat ini muncul di mana? Kalimat ini muncul
di Yesaya 40 sampai 66. Yesaya terbentuk dari 66 pasal. 66 pasal mirip dengan kitab suci 66 jilid. Dari Kejadian sampai Maliaki itu 39 buku. Dari Matius sampai kitab Wahyu itu 27 buku. 39 tambah dengan 27 totalnya berapa? 39 tambah 27 berapa totalnya? 66. Demikian perjanjian lama 39 buku, perjanjian baru 27 buku. Seluruh kitab suci 66 buku. Kalau saudara ke Jakarta, lihat gereja yang saya bangun, ada menara atasnya salib, tingginya persis 66 meter. Untuk menyatakan kitab suci 66 buku. Saudara-saudara, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Pasal ke berapakah? Pasal pertama dari 27, pasal ke-40. Maka Injil Yesaya ada 66 pasal membuktikan perjanjian lama dan perjanjian baru diberikan Tuhan lengkap sebagai firman Tuhan kepada manusia. Dan pasal ke-40 baru tulis ayat, ada orang yang berteriak di padang belantara, siapkanlah jalan untuk Tuhan datang kepadamu. Itulah teriakan dari Yohanes Pembaptis. Kitab suci begitu ajaib, semua yang begitu dalam, begitu tepat sudah ditulis untuk kita boleh menikmati, saudara-saudara sekalian. Dan di dalam bagian kedua, Yesaya menulis istilah the Holy One of God, the Holy One of God, the Holy One of God. Itu begitu banyak kali, tetapi tidak ada orang tahu artinya apa. Sampai pada waktu malaikat memberitahu kepada Maria, yang kau lahirkan akan disebut yang kudus dari Allah. Baru kita tahu itu Yesus Kristus. Saudara-saudara, jadi malaikat memberikan nama ke-6 dan nama ke-7 kepada Maria untuk Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus bukan diberikan oleh Yusuf, bukan diberikan oleh Maria, semua diberikan oleh malaikat. Pertama, Immanuel. Kedua, Yesus. Ketiga, Tuhan. Keempat, Juru Selamat. Kelima, Kristus. Keenam, Sang Kudus dari Allah. Dan yang ketujuh apa? Anak Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, saudara-saudara, saya akan selesai khotbah mengenai siapa ke Kristus dan apa namanya di ND, kota terakhir 140 kota ini. Saudara dengar kalimat yang penting sekali. Di dalam 7 nama, nama ke-7 apa? Nama ke-7 apa? Anak Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, ini mengandung ajaib yang orang Kristen harus tahu. Orang Kristen percaya Yesus anak Allah. Lalu saya mau tanya, Yesus anak Allah ini teologi bikinan manusia kah? Tidak. Bukan dari Paulus, bukan dari Athanasius, bukan dari Augustinus, bukan dari John Calvin, bukan dari Martin Luther, dari Allah. Karena Allah mengirim malaikat memberikan nama kepada Yesus. Jadi percaya Yesus adalah anak Allah, bukan percaya doktrin manusia. Itu percaya wahyu Allah. Amin. Saudara dengar kalimat di bawah ini. Yang saya mau bicarakan, engkau tidak menemukan di dalam buku apapun di seluruh dunia. Tapi ini engkau dengar. Dengar baik-baik. Orang tidak percaya Yesus anak Allah. Dan agama menolak orang Kristen. Karena tidak percaya Allah ada anak. Atau Yesus anak Allah.
Mereka kira ini adalah ajaran manusia. Ini adalah doktrin bikin oleh manusia. Ini adalah teologi daripada Athanasius. Ini adalah teologi daripada orang-orang seperti Bapak-bapak gereja atau Rasul Paulus. Tetapi saya berkata tidak. Yesus anak Allah adalah diwahyukan oleh Allah melalui malaikat. Dan herannya sekarang dengar kalimat paling penting. Malaikat yang memberikan kitab suci, satu-satunya malaikat yang mengatakan Allah ada anak, yaitu Jibril. Di sini kita melihat kalau sama-sama wahyu dari Tuhan Allah, kenapa berbeda? Kalau Tuhan suruh Jibril bicara sama seorang manusia, Allah tidak ada anak. Mengapa Tuhan juga suruh Jibril bicara kepada orang lain, ada anak? Apa Tuhan bohong? Jawab saya, apakah Tuhan bohong? Mungkinkah Tuhan bohong? Tidak. Kalau berbeda berarti ada satu yang dari Allah, yang lain saya kurang ngerti. Itu sebab perhatikan, kita percaya Yesus anak Allah bukan karena teori manusia. Kita percaya Yesus anak Allah karena wahyu Tuhan Allah melalui malaikat Jibril memberitahu kepada Maria, yang kau lahirkan akan mempunyai nama yang kudus dari Allah. Ini keenam. Ketujuh, anak Allah di tempat yang maha tinggi. Itu sebab saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menerima Yesus. Kita sebut dia Kristus. Kita panggil dia Tuhan. Dia adalah juru selamat. Dia adalah Immanuel. Dan dia adalah Sang Kudus. Dia adalah anak Allah di tempat yang maha tinggi. Ketujuh nama, semua bukan dari Maria, semua bukan dari Yusuf, semua dari malaikat. Dengan demikian, sebelum bulan depan hari Natal tiba, saya mengakhiri khotbah di 140 kota, terakhir di Ende, supaya saudara orang Kristen di sini menyambut Kristus dan sungguh-sungguh percaya siapa dia. Puji Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Puji Tuhan, Yesus adalah Sang Kudus dari Allah. Puji Tuhan, Yesus adalah anak Allah di tempat yang maha tinggi. Tapi turun ke dunia, di tempat yang paling rendah, bahkan di tempat palungan, tempat binatang, dia lahir menjadi manusia. Yang paling tinggi turun ke tempat paling rendah. Mengapa? Karena mencintai engkau dan saya, maka Allah mengirim anaknya ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia, lahir di palungan. Apa sebab? Karena mau membawa kita keluar dari tempat paling rendah, boleh berjumpa dengan tempat Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara-saudara, bedanya Kristus dengan semua pendiri agama, tidak ada satu yang lahir sebagai firman menjadi daging, dan tidak ada satu yang hidup tidak berdosa mati mengganti orang lain. Tidak ada satu yang sudah mati bisa bangkit kembali lagi. Tidak ada satu yang sudah bangkit naik ke surga. Yesus berkata, aku pergi mempersiapkan tempat bagimu. Jikalau aku sudah sediakan tempat bagimu, saya akan datang kembali menyambut engkau, membawa engkau, menerima engkau kembali ke rumah Bapakku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi mempersiapkan bagimu. Itu sebab engkau menjadi orang Kristen. Akhirnya engkau akan dibawa ke tempat yang paling tinggi, di tempat Bapa. Dan ada di dalam surga. Kita akan berada bersama di tempat yang paling tinggi.
Karena yang turun dari sana adalah anak Allah di tempat yang maha tinggi. Dia akan membawa kita naik ke surga di tempat yang maha tinggi. Dan di situ kita akan menyertai dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, saya mengakhiri khotbah hari ini. Saya harap engkau semua mengerti jelas siapakah Kristus. Dan saya mau tanya, adakah engkau sungguh-sungguh menerima Tuhan sebagai juru selamat? Amin. Adakah engkau betul-betul mengabdi kepada Dia, mengikut Dia, taat dan patuh kepada perintahnya untuk selama-lamanya? Mau saudara? Biar malam ini semua yang berkata, Tuhan, saya mau menerima engkau. Saya mau mengikuti engkau. Saya mau setia kepada engkau sampai selama-lamanya. Ada orang demikian sekarang dipersilakan dengan hormat. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yang setia sampai mati mengikut Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita semua berdiri dan semua ikut saya berdoa. Satu kalimat demi satu kalimat. Bapa terima kasih. Semua berdiri. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Semua tunduk kepala. Semua ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, saya berjanji. Semua ikut. Tuhan Yesus, saya berjanji menjadi murid-Mu yang setia. Mulai hari ini saya mengikuti pimpinan-Mu. Saya taat firman-Mu. Saya beriman sampai mati kepadamu. Peliharalah saya menjadi orang Kristen yang baik, memuliakan nama-Mu, mengabarkan Injil-Mu, memberitakan firman-Mu, sampai aku berjumpa kepadamu di dalam surga yang kekal. Amin.